Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Susanti dengan NPM 21024010010023 dari kelas A 024 Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi bioteknologi pertanian. Untuk pengertian bioteknologi pertanian, yaitu bioteknologi pertanian adalah cabang ilmu pengetahuan biologi yang mempelajari mengenai manfaat dari makhluk hidup atau organisme dan produk yang dapat dihasilkan dari makhluk hidup untuk menghasilkan produk yang lebih unggul dan jasa dengan penerapan teknologi yang lebih modern dalam bidang pertanian sehingga bermanfaat untuk kehidupan manusia. Selanjutnya, untuk jenis-jenis bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional atau tradisional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan juga proses genetik alami baik berupa mutasi atau rekombinasi genetik melalui proses fermentasi. Fermentasi ini adalah proses produksi energi tanpa oksigen atau proses yang melibatkan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk dalam suatu lingkungan yang dikendalikan, yang dilakukan secara alami yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Dan untuk bioteknologi modern ini adalah bioteknologi yang menggunakan bahan, peralatan, serta teknologi yang canggih dalam prosesnya. Bioteknologi yang berdasarkan pada rekayasa DNA atau manipulasi genetik dengan memanfaatkan biokimia dan mikroorganisme untuk menghasilkan variasi tanaman yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk ciri-ciri bioteknologi konvensional dan modern, yaitu untuk konvensional ciri-cirinya yaitu 1. Dikenal sejak awal peradaban manusia, 2. Menggunakan cara langsung hasil yang diproduksi organisme atau mikroorganisme berupa senyawa kimia atau bahan pangan tertentu yang bermanfaat bagi manusia. 3. Peralatan yang digunakan sederhana. 4. Pemanfaatan mikroorganisme terbatas. Dan untuk ciri-ciri bioteknologi modern yaitu 1. Mulai berkembang sejak ditemukannya DNA. 2. Organisme atau mikroorganisme digunakan untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja genetik suatu organisme yang bermanfaat bagi manusia. 3. Peralatan yang digunakan sudah modern. 4. Pemanfaatan mikroorganisme ditambah dengan teknologi modern. Untuk kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional yaitu kelebihannya 1. Penerapan relatif mudah untuk melakukannya. 2. Meningkatkan kandungan gizi dari produk pangan baik berupa makanan dan minuman karena adanya perubahan zat dari bahan makanan. 3. Bisa menciptakan makanan lebih tahan lama seperti asinan. 4. Anggaran dibutuhkan lebih terjangkau. 5. Membantu proses peningkatan agrobisnis sebagai usaha untuk memproduksi bahan baku. 6. Menambah jumlah lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat. Untuk kekurangannya dari bioteknologi konvensional yaitu 1. Tidak dapat menyelesaikan masalah inkompetensi genetik. 2. Pembaruan bentuk genetik tidak teratur. 3. Hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. 4. Memerlukan jangka waktu yang relatif lama untuk menghasilkan genetik baru. 5. Tidak dapat menyelesaikan masalah alam dalam sistem budidaya tanaman seperti misalnya hama. Dan untuk kelebihan kekurangan bioteknologi modern yaitu 1. Kelebihannya hasil dapat diperhitungkan, 2. Dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, 3. Perbaikan sifat genetik dapat dilakukan secara terarah, 4. Dapat menghasilkan organisme yang sifat barunya tidak ada pada sifat alaminya. Dan untuk kekurangan bioteknologi modern yaitu 1. Biaya produksi relatif lebih mahal, 2. Memerlukan teknologi lebih canggih, 3. Pengaruh jangka panjang belum diketahui, 4. Bisa mengakibatkan pencemaran bioteknologi, pencemaran biologi atau lingkungan, 5. Bisa mengakibatkan alergi akibat ketidakcocokan hasil rekayasa genetik yang diperoleh. Untuk penerapan bioteknologi konvensional dan modern dalam bidang pertanian, bidang pangan, bidang industri, dan bidang peternakan. Untuk bioteknologi konvensional dalam bidang pertanian yaitu digunakan dalam penerapan teknik pertanian. Salah satu contohnya yaitu hidroponik, adalah metode bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam dan penemuan tanaman obat alami melalui proses seleksi alam secara alami. Untuk di bidang pangan yaitu bioteknologi konvensional penerapannya digunakan
dalam pengawetan secara alami dan fermentasi organisme untuk menghasilkan makanan, salah satunya contohnya yaitu tempe. Untuk di bidang peternakan, bioteknologi konvensional penerapannya yaitu pada sapi jersey penghasil susu, susu sapi tersebut bisa menghasilkan krim lebih banyak setelah mengalami mutasi oleh manusia. Untuk di bidang industri penerapannya, pengolahan bahan baku mentah menjadi makanan yang lebih bermutu atau mempunyai gizi lebih tinggi. Dan untuk penerapan bioteknologi secara modern, untuk di bidang pertanian, yaitu digunakan untuk memberikan hasil bibit terbaik atau unggul, sehingga mutu dan hasil tanaman lebih baik dari sifat sebelumnya. Untuk di bioteknologi modern di bidang pangan, yaitu digunakan untuk membuat tanaman yang bebas dari penyakit dan memiliki nutrisi yang tinggi. Untuk bioteknologi modern di bidang industri, yaitu bisa digunakan untuk membuat obat pemberantas hama secara biologis dan tanaman bisa tahan hama dalam masa tumbuhnya karena diselipkan gen bakteri. Dan untuk bioteknologi modern di bidang peternakan yaitu untuk menghasilkan vaksin, antibodi, pakan bergizi tinggi, dan hormon pertumbuhan yang bermanfaat untuk hewan peternakan. Selanjutnya yaitu contoh hasil bioteknologi konvensional dan modern. Untuk contoh bioteknologi konvensional yaitu hasil konvensional yaitu yogurt, kecap, tempe, yaitu hasil dari fermentasi yang dilakukan secara alami. Dan untuk bioteknologi modern yaitu ada rekayasa genetika, yaitu suatu proses modulasi gen yang bertujuan untuk memanipulasi gen yang bertujuan untuk mendapatkan tanaman yang lebih unggul. Contohnya yaitu padi golden rich, yaitu padi yang butirannya berwarna kuning seperti emas dan mengandung karotenoid. Dan tanaman tembakau yang rendah nikotin, jenis tembakau yang dinilai dapat mengurangi resiko kanker akibat perokok. Dan untuk kultur jaringan yaitu teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Contohnya yaitu pada tanaman kina, merupakan tumbuhan yang berperan dalam dunia kesehatan kultur jaringan sehingga dikembangkan bertujuan untuk mendapatkan senyawa yang tertentu yang dapat dimanfaatkan pada dunia kesehatan. Dan untuk kelapa sawit digunakan untuk memperoleh bibit unggul sehingga akan mendapatkan bibit yang lebih berkualitas dan lebih banyak lagi daripada yang lain. Dan selanjutnya kita kembali lagi ke bioteknologi pertanian. Bioteknologi pertanian mempunyai manfaat yang tidak jauh berbeda dari manfaat dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Jadi manfaat bioteknologi pertanian yaitu 1. Menghasilkan produk agribisnis yang berdaya saing tinggi. 2. Terciptanya tanaman yang tahan dalam berbagai hama serta kondisi. 4. Terciptanya tanaman yang dapat membuat pupuk sendiri. 4. Mengurangi pencemaran lingkungan serta menekan biaya produksi. Selanjutnya yaitu dampak dari bioteknologi pertanian, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya yaitu meningkatkan produksi sumber makanan, 2. Meningkatkan kekebalan terhadap hama, dan 3. Mengolah produksi makanan, 4. Menyediakan sumber energi alternatif yang ramah, 4. Membantu mengatasi pencemaran. Dan untuk dampak negatifnya yaitu 1. Menimbulkan pencemaran lingkungan, 2. Kerusakan ekosistem yang merugikan makhluk lain, 3. Berkurangnya keragaman hayati, 4. Beresiko terhadap terjadinya kepunahan akibat hasil tanaman rekayasa genetik. Dan ini adalah sumber pengambilan materi yang sudah saya jelaskan. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.